Selamat datang di tugas presentasi yang disusun oleh kelompok ke-6 kelas 641C37 dengan jurusan mata kuliah Dasar Manajemen dan Bisnis. Kami beranggotakan kelompok 6 yaitu saya Nasasar Nafasaribu dengan sini Novia Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan, tata letak perusahaan, lokasi perusahaan, dan lembaga sosial perusahaan. Pengertian perusahaan adalah rumusan tentang perusahaan awalnya dijabarkan dalam Undang-Undang Memorial Fundsting yang menurut pendapat para ahli dan undang-undang sebut perusahaan adalah seluruh perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus, terang-terangan dalam kedudukan tertentu mencari laba. Berikut ini menurut pendapat para ahli dan undang-undang. Metagraph mengungkapkan bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, tertindak keluar dan mendapatkan penghasilan dan perdagangan barang, menyerahkan barang dan mengelola perjanjian perdagangan. Pengertian perusahaan menurut Metagraph tidak dapat menekankan perusahaan sebagai sebuah badan usaha, melainkan hanya menyebutkan perusahaan sebagai sebutan kegiatan atau hanya terkhusus pada jenis-jenis perusahaan saja. Walaupun dalam pengertian tersebut telah memiliki aspek hukum, perusahaan itu berupa perjanjian dengan pihak lain. Sedangkan pengertian menurut perusahaan menurut Polatz berpendapat bahwa sesuatu perusahaan baru apabila sebelumnya memperhitungkan terlebih dahulu mengenai rugi dan labanya, serta mencatat ke dalam suatu pembukuan definisi mengenai perusahaan secara jelas menurut untuk pertama kali ditentukan dalam pasal 1 huruf P Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan yang ditentukan sebagai berikut. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Di sisi itu, terdapat juga definisi perusahaan menurut pasal Undang-Undang Butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan yang berbunyi, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan usaha tertentu, terbentuk badan usaha hukum atau definisi perusahaan yang menurut undang-undang tersebut mengatur hanya tidak jenis-jenis usaha yang berupa kegiatan ekonomi, tapi juga mengatur mengenai bentuk usaha yang berwujud badan usaha yang didirikan, bekerjasama serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Definisi perusahaan menurut undang-undang tersebut mengatur tidak hanya jenis usaha yang berupa kegiatan ekonomi, tapi juga mengatur mengenai bentuk usaha yang berwujud badan usaha didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Menurut undang-undang yang berlaku, perusahaan dianggap ada jika kegiatan dalam bidang ekonomi yang dilakukan terus-menerus dan terang-terangan terhadap pihak ketiga yang dimaksud untuk berkenan mendapatkan keuntungan dalam wujud dalam usaha wajib dan bentuk usaha. Dalam pengertian perusahaan tercakup pada dua hal pokok, yaitu bentuk usaha berupa organisasi dan badan usaha. Kedua jenis usaha berupa kegiatan dalam bidang perekonomian dilakukan secara terus-menerus dalam oleh perusahaan peroleh keuntungan atau laba. Persero terbatas atau disebut dengan PT. Pertama kali diatur di Indonesia dalam pasal 36 sampai pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD. Akan tetapi dalam KUHD definisi tentang PT ini tidak diberikan mengenai pengertian yang dapat disimpulkan dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 36, 40, 42, 45 KUHD dan 26 pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang persero terbatas yang didirikan. Definisi bahwa persero terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini.
Tujuan dari perusahaan adalah untuk mencari keuntungan dengan memperoleh laba yang maksimal agar kelangsungan hidup perusahaan dapat dipertahankan, memaksimalkan keuntungan perusahaan dan memaksimumkan kemakmuran pemilik usaha. Perusahaan adalah untuk mencapai keuntungan dan memaksimalkan atau laba sebesar-besarnya. Manfaat dari perusahaan adalah perusahaan jadi lebih percaya, perusahaan yang selalu mendapatkan etika bisnis bila membuat perusahaan menjadi lebih percaya di mata pelanggan. Dengan adanya etika bisnis ini, perusahaan dapat menunjukkan bahwa perusahaan mereka dengan selalu jujur dan tidak pernah menipu pelanggan. Adanya kepercayaan dari konsumen, perusahaan akan dinilai loyal dalam melakukan bisnis mereka dengan konsumen. Pada akhirnya, konsumen akan merekomendasikan perusahaan Anda sebagai yang dapat dipercaya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Menciptakan budaya perusahaan yang khas. Penerapan bisnis di dalam perusahaan akan menciptakan dan membentuk budaya perusahaan yang khas dan membuat perusahaan unggul dalam perusahaan itu. Dengan terbentuknya budaya khas ini menciptakan kontribusi pada nilai dan norma yang berlaku pada perusahaan. Dengan adanya hal tersebut, etika bisnis dapat membantu untuk mengembangkan perusahaan menjadi lebih baik. Ciri perusahaan adalah mencerminkan kekhasan yang membuat perusahaan bersangkutan dengan mudah dikendali. Berikut ini ciri-ciri perusahaan adalah operatif. Operatif adalah sebuah perusahaan yang dijumpai ada aktivitas ekonomi yang berkenaan dengan kegiatan ekonomi, penyediaan ataupun distribusi barang atau jasa. Formal adalah sebuah memenuhi keadaan ini perusahaan telah kegiatan ekonomi yang harus merupakan lembaga resmi yang terdaftar pemerintah, syarat untuk kepada peraturan yang berlaku dan memenuhi persyaratan pendirian. Dinamis adalah lingkungan yang selalu berubah agar bertahan terus. Perusahaan harus mampu mengikuti dan penyesuaian diri dari perubahan tersebut. Lokasi adalah suatu tempat yang didirikan tertentu dalam suatu kawasan yang secara geografis jelas. Layanan adalah suatu menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan bersedia mampu membeli sehingga perusahaan bisa memperoleh laba. Berikut ini bentuk-bentuk perusahaan adalah perusahaan perseorangan adalah organisasi perusahaan yang terbanyak jumlahnya dalam setiap perekonomian, tetapi sumbangannya kepada keseluruhan produksi nasional tidak terlalu besar, jauh lebih kecil dari perusahaan perseroan terbatas, karena kebanyakan dari usaha tersebut dilakukan secara kecil-kecilan, yaitu modalnya tidak begitu besar dan begitu pula halnya dengan hasil produksi dan penjualannya. Contoh penjualan sate, restoran, toko kelontong, toko makanan dan minuman. Perusahaan prima atau perkongsian adalah organisasi perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang. Mereka bersepakat untuk bersama menjalankan suatu usaha dan mengembangi keuntungan yang diperoleh berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama. Modal perusahaan dikumpulkan dari 1. Anggota perkongsian itu. 2. Pinjaman modal dari badan keuangan. Perseorangan terbatas. Dari segi jumlah produksi dan hasil penjualan barang dilakukan organisasi perusahaan berbentuk perseroan terbatas adalah bentuk perusahaan yang paling penting di negara-negara maju. Sebagian besar hasil produksi nasional diciptakan oleh perusahaan ini. Perusahaan-perusahaan besar kebanyakan berbentuk perseroan terbatas. Bentuk lain organisasi perusahaan milik negara. Saham-saham dari perusahaan negara dimiliki oleh pemerintah. Pengurus perusahaan juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah sebagai penyedia jasa-jasa yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat, seperti penyediaan listrik, air, hiburan, televisi, jasa pos dan telekomunikasi, dan perusahaan pengangkut. 2. Perusahaan rekreasi adalah perusahaan yang didirikan bukan untuk mencari keuntungan, untuk melindungi kepentingan para anggota. Ada 3 jenis koperasi, yaitu koperasi konsumsi, koperasi produksi, dan koperasi kredit. Lokasi perusahaan adalah suatu tempat di mana perusahaan itu dilakukan kegiatan fisik perusahaan. Fungsi dari lokasi perusahaan adalah
letak dari sumber bahan mentah untuk produksi, letak dari pasar konsumen, kesediaan tenaga kerja, ketersediaan pengangkutan atau transportasi, ketersediaan energi. Macam-macam lokasi perusahaan adalah seperti kawasan industri, Cikarang, Pulau Gadung, Bekasi, dan lainnya. Seperti bangunan perusahaan udang di Cirebon yang merupakan kota udang. Untuk membangun perusahaan pendidikan di Yogyakarta telah dikenal sebagai kota pelajar. 8. Tambang emas di Cikotok, tambang aspal di Buton, tambang gas alam di Bontang, Kalimantan, dan lain sebagainya. Tempat kedudukan perusahaan adalah letak geografis bangunan, mesin-mesin, dan peralatan yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk mengelola barang-barang dan ataupun jasa. Faktor penting dalam suatu perusahaan untuk mencapai visi dan misi perusahaan memiliki letak dan tempat. Perusahaan harus benar-benar selektif karena berkaitan dengan kemudahan dan keefisiensi dalam biaya produksi. Macam-macam tempat kedudukan perusahaan. Pabrik pelelangan ikan biasanya terletak di tepi laut atau dekat dengan laut karena menghindari kerusakan bahan baku dan tidak busuk. Perusahaan batik di Jogja, Pekalongan, Cirebon yang mempunyai ciri khas sejak adanya batik tersebut di daerah itu. Pabrik kebun teh yang berdiri di daerah dataran tinggi. Hal ini karena untuk menghemat biaya pengangkutan. Perusahaan Pertamina biasanya diletakkan di daerah industri karena dapat menimbulkan bahaya pencemaran lingkungan. Berikut ini nama perusahaan berbagai bidang. PT Pertamina Persero. PT Pertamina adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang energi dan menyumbangkan dividen terbesar di Indonesia. Memiliki bisnis dari hulu sampai hilir yang terintegrasi mulai dari eksplorasi dan produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran yang berdasarkan tata nilai akhlak sebagai core values. PT PLN adalah sebuah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang ketenaga listrik. PT KAI, sebuah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang perkeretaapian. PT Telkom adalah sebuah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Kedudukan dan berkantor pusat resmi di Bandung dan berkantor pusat operasional di Jakarta. PT Domestik, seperti namanya, perseroan terbatas. Domestik adalah jenis yang sudah berdiri dan menjalankan segala operasionalnya di dalam negeri sehingga harus mengikuti semua aturan yang berlaku di Indonesia. PT Astra International Tbk ASII berdiri pada tahun 1957 sebagai perusahaan dagang. Perusahaan ini memiliki 6 lini bisnis: otomotif, jasa keuangan, alat berat, pertambangan, energi, agribisnis, teknologi informasi, infrastruktur, dan logistik.